Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad sa'at rasul rabbina bil haqqi wa nudu antil jannatu istumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara sekalian, muslimin, muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali di ruangan ini dalam rangka kita belajar bersama-sama, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Saudara sekalian, sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa Al-Quran yang terdiri dari 6.000 ayat lebih tentu saja membutuhkan waktu yang cukup, dan secara konsisten kita mempelajari secara terus-menerus, karena kita tahu bahwa keilmuan yang dibukakan oleh Allah untuk manusia itu akan secara bertahap dan tidak sekaligus. Oleh karena itu, di dalam kita belajar tentu saja harus berkesinambungan. Ketika kita berkesinambungan, Allah akan membukakan kemudahan bagi kita secara bertahap juga. Pada pertemuan kali ini kami masih melanjutkan tentang Al-Quran yang berkaitan dengan masalah proses kematian pada waktu itu. Pada pertemuan terakhir kami sudah mencoba untuk memahami tentang istilah kematian itu secara teknologi atau ilmu pengetahuan yang sekarang sudah kita ketahui bahwa manusia aja sekarang dengan teknologi yang diketemukan itu bisa melakukan satu hal yang sangat luar biasa menurut pandangan manusia biasa. Nah, kemudian tempoh hari juga sudah kami pahamkan pada panjenengan dan juga diri kita masing-masing bahwa proses kematian itu sama dengan proses tidur, prosesnya ya. Dan tempoh hari terakhir kami berikan contoh tentang, dan yang memberikan contoh adalah Allah, tapi kami sampaikan ayat-ayatnya itu. Ada seseorang yang disebut Uzair itu mati 100 tahun. Setelah dibangunkan dia perasaannya hanya 1 hari atau setengah hari. Kemudian Ashabul Kahfi itu tidur 309 tahun. Setelah bangun dari tidurnya juga perasaannya hanya 1 hari atau setengah hari. Kemudian terakhir itu ada ayat yang menerangkan tentang mungkin ya manusia itu mati sudah jutaan atau bahkan mungkin miliaran tahun, setelah dibangkitkan perasaannya dia juga cuma 1 hari atau setengah hari ya. Bahkan Allah sendiri menegaskan bahwa kamu sebenarnya di situ hanya sebentar. Ini kan dari segi perasaan ya, saudara sekalian. Oleh karena itu hal-hal yang mungkin sudah kita terima dari para tokoh-tokoh kita atau guru-guru kita ya, orang tua kita sejak zaman dulu itu juga perlu kita kembangkan sesuai dengan tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi, agar supaya memahami tentang ilmunya Allah itu bukan semata-mata manual,
Selama ini kan seolah-olah kayak manual ya, teknologinya seolah nggak kepakai. Padahal Allah sendiri sudah menggambarkan tentang keilmuan yang dimiliki itu, digambarkan di dalam surat Al-Kahfi itu ayat 109 dan juga surat Luqman ayat yang ke-27. Sehingga dengan demikian kita harusnya sudah mencoba untuk meningkatkan sistem pemahaman sesuai dengan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disusun oleh manusia. Kemudian tempo hari juga kami gambarkan bahwa seolah-olah komputer yang dirumuskan kemudian dibuat oleh manusia itu lebih cerdas daripada manusia. Itu karena komputer itu juga bekerja secara otomatis sesuai dengan program yang ada di dalamnya, tetapi manusia itu Allah sendiri menggambarkan hanya mengetahui yang dohir dari kehidupan dunia, tentang akhirat mereka lalai. Terus kemudian Allah bertanya, apakah kamu tidak memikirkan pada dirimu sendiri? Tetapi Allah tidak menjawab. Ya, nah kita harus mencari jawabannya. Karena diri kamu itu bukan hanya dohir tentang dunia, tetapi ada dohir dan batin. Batin itu ada di mana? Suruh mencari. Kalau mencari tidak ketemu, suruh bertanya kepada ahli dzikir. Nah, saudara sekalian, sekali lagi ya, ketika panjenengan sekarang pegang HP itu hampir semua orang pegang HP. Ya. Gambar itu bisa dikirimkan ke berbagai penjuru di seluruh muka bumi ini. Bahkan teknologi orang-orang barat itu sudah bisa mengirimkan gambar dari bulan sampai ke sini. Ya. Masa iya Allah kok teknologinya manual? Dengan menyuruh sana sini ya, seolah-olah tidak punya teknologi. Oleh karena itu kita harus mulai merubah pola pikir agar supaya kita mengerti tentang pola pikir yang benar-benar tingkat tinggi itu harus disinkronkan dengan hati yang ada di tengah-tengah dada itu. Di sana ada kolbu, kemudian ada pikiran di kepala yang Al-Quran menggunakan istilah afidah. Setiap bayi dilahirkan dilengkapi sam'a, absara, dan afidah. Tetapi ketika itu tidak dihargai, tidak disyukuri, maka sam'a, absara, dan kolbunya ditutup. Yang buka adalah siapa? Diri kita sendiri. Baru nanti Allah akan proses perjalanannya macam gitu. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kami ingin mencoba memahami hal-hal yang terkait ya. Terlebih dahulu kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran itu ditegaskan antara manusia dan alam semesta itu selalu berdampingan dan tidak dipisahkan. Ya. Tapi selama ini kan seolah-olah manusia berdiri sendiri, alam semesta sendiri, ya, nggak ketemu. Awalnya dahulu Allah menciptakan alam semesta. Alam semesta berada di atas alam. Surat 11 ayat 7 itu, nanti prosesnya 41 ayat 9 sampai 12 ya. Tetapi itu harus kita pahami tentang keilmuannya dulu. Kalau keilmuannya kita nggak paham, ya kita nggak ngerti maksudnya apa. Alma itu memang artinya air. Tapi alma di situ, kalau kami memahaminya adalah ada unsur air, tapi dia bukan air. Bukan H2O maksud saya. Tapi dia adalah hidrogen. Ya, surat 11 ayat 7, 2445, 2554, dan surat 21 ayat 30. Nah, di sini ada satu hal yang perlu dipahami. Yang lainnya itu kami ciptakan, tetapi 21 ayat 30 kami jadikan. Kami jadikan itu berarti unsurnya sudah ada. Kalau kami sering memberikan pertanyaan berkelakar kepada panjenengan ya, ketika seseorang membuat rumah di tengah sawah ya, jauh dari perkampungan. Nah, kemudian setelah rumah itu jadi, tiba-tiba di sana ada cecak. Dari mana kira-kira? Nah, itu juga sulit jawabannya. Ya, cecak nggak bisa terbang. Untuk apa dari kampung pindah ke sana? Nah, itu adalah program yang ada di dalam surat 21 ayat 30. Kami jadikan setiap yang hidup dari alma. Ya. Itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu. Saudara sekalian, kalau kami juga sering mengatakan bahwa ada kampung dunia, nanti ada kampung akhirat. Ada kehidupan dunia, nanti juga ada kehidupan akhirat. Ya. Ada jannah di dunia, juga nanti ada jannah di akhirat. Jannah jangan diartikan surga dulu supaya ketemu persoalannya. Ya. Kemudian ada nar dunia, nanti juga ada nar di akhirat. Ada seksaan dunia, nanti ada seksaan di akhirat.
Nah, sedangkan akhirat adalah pengulangan dunia yang disempurnakan. Nah, saudara sekalian, kalau konsep ini dipelajari, diteliti, ditadabur ayat-ayatnya, akan diketahui bahwa semua makna petunjuk tentang kampung akhirat, kehidupan akhirat, jannah dan nar akhirat, akan dengan sangat jelas bisa kita ketahui secara logika. Ya, tetapi sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk bisa memahami itu harus kita juga mempelajari tentang keilmuan yang terkait. Kalau tidak dipahami keilmuannya nggak ketemu. Ya, orang bisa menjelaskan tentang surga dan neraka itu harus paham tentang ilmu astronomi, ilmu geologi, ilmu antariksa, ilmu atom, ilmu fisika, ilmu geofisika, itu harus paham dulu. Sampai sekarang kan belum pernah ada yang menjelaskan surga dan neraka kayak apa. Ya. Lah, pengennya masuk surga tapi ternyata nggak tahu jalannya lah, kita bisa sampai sana dari mana? Ya. Nah, tetapi dalam kesempatan ini kami akan mencari tahu tentang siksaan yang diterangkan oleh Al-Quran. Karena selama ini bahwa ketika ada sesuatu yang ayatnya itu berbunyi azab, kemudian dibelokkan menjadi ujian. Ya, wah ini ujian. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa siksaan itu ada di dunia dan di akhirat. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan adanya siksaan selain kedua tempat itu. Ya, nanti akan kita cari. Ya. Padahal siksaan itu kan yang menentukan adalah Allah, sedangkan Al-Quran itu petunjuk yang juga datang dari Allah. Tentu saja petunjuk itu menerangkan tentang adanya siksaan itu. Cuma kita harus mencari. Mencarinya di mana ya dalam Al-Quran? Jangan mencari di tempat lain. Tempat lain tidak diketemukan. Kalaupun diketemukan, mesti tidak orisinil. Akhirnya nanti bertentangan dengan yang aslinya. Ya. Saudara sekalian, sebagaimana yang tempo hari kami jelaskan tentang surat ketiga 103, 104 dan 105 itu kan jelas sekali ya. Di situ kan supaya kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah ya, semuanya, semua manusia. Berpegang hanya kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai, jangan berpecah-pecah. Nek kamu bercerai nanti akan pisah dari tali yang asli. Sehingga yang dipegang tali yang tidak asli, tidak original. Berarti imitasi. Tali Allah kan cuma satu. Ya. Sehingga kita harus sadar akan hal seperti itu. Nah, saudara sekalian, sekali lagi bahwa ketika ada ayat yang menjelaskan tentang azab atau siksaan, kepada kebanyakan di antara kita itu takut untuk mengakui. Kemudian digeser menjadi ujian. Nah, akibatnya kita tidak pernah bersyukur terhadap kejadian itu. Kalau misalnya kita betul mengakui adanya wah ini siksaan, kan akhirnya memberikan satu pelajaran kepada yang masih diberi kesempatan untuk mensyukuri, kemudian melangkah ke depan tidak melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan kepada orang yang disiksa tadi, maksudnya gitu. Nah, padahal sebenarnya ketika istilah siksaan dimaknai dengan siksaan itu akan menimbulkan kesadaran ya, diri setiap orang, lalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan harapan akan dijauhkan atau setidaknya itu dilindungi kalau sampai terjadi bencana berikutnya, maksudnya gitu. Nah, saudara sekalian, ujian ya, kami sering mengatakan bahwa ujian itu identik dengan soal. Soal itu harus dikerjakan. Ya, untuk bisa mengerjakan soal tadi itu, harus tahu materi untuk menjawab, sedang materi jawaban atas soal itu sepenuhnya ada di dalam Al-Quran. Kalau ujian tidak pernah dikerjakan, bisa dipastikan kertas kerjanya kosong dan nilainya adalah 0. Ya. Kemudian ujian itu bertujuan untuk mengevaluasi, untuk menilai siapa di antara mereka
atau peserta yang diuji tadi itu yang lebih baik nilainya dalam hal kehidupan adalah yang lebih baik amalnya, pengertian gitu. Berarti ujian adalah untuk melihat kualitas seseorang di dalam menjawab berbagai pertanyaan kalau ingin masuk jannah di kampung akhirat. Ya. Yang antara lain pertanyaan dari soal yang ditanyakan. Ini pertanyaan soal ini tidak sama dengan yang di sekolahan. Ya. Satu, apakah Anda ingin masuk jannah? Yang dipahami surga. Mesti semua orang menjawab, ya ingin. Lalu apa persyaratan untuk bisa masuk surga atau jannah tadi? Ada yang bisa menjawab, syaratnya adalah bertakwa. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Anda sudah bertakwa? Kan seperti apa definisinya bertakwa itu? Nah, kalau selama ini hanya dijelaskan bahwa bertakwa adalah mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, bisakah keterangan seperti itu dipakai syarat untuk masuk jannah di kampung akhirat? Ya, sejak saya kecil sampai sekarang gitu, Pak. Khotbah Jumat atau apa, bertakwa, mari saudara sekalian, kita tingkatkan takwa dengan mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Tidak ada uraian apa-apa. Apakah atau juga keterangan seperti itu terus Anda sudah merasa sudah bertakwa dengan mendapat keterangan seperti itu? Nah, kalau misalnya orang sekolah setiap hari mau diceritani, gurunya mau ceramah, berarti dosennya hanya ceramah, tapi tidak menjelaskan pengertian yang sesungguhnya. Bisakah mengerjakan soal ketika ujian akhir nanti? Tentu saja tidak bisa. Ya. Terus yang kedua, sudahkah Anda beriman dan beramal soleh? Lalu seperti apa definisinya juga iman dan amal soleh itu? Nah, kalau definisinya itu tidak jelas, Anda juga tidak mengerti apakah sebenarnya kita ini sudah beriman atau belum, sudah beramal soleh apa belum. Selama ini juga nggak pernah dijelaskan kok. Beriman yang penting percaya lah. Yang namanya definisi pakai kata-kata yang penting itu bukan definisi. Definisi itu jelas, hukum itu juga jelas. Nah, ketika hukum itu sudah jelas, tidak ada yang bisa membatalkan, maka dia tetap ditetapkan sebagai hukum. Hukum Archimedes. Ya, sesuatu benda dimasukkan ke dalam zat cair, kehilangan berat seberat zat cair yang dipindahkan. Sampai sekarang berlaku itu hukum. Kalau teori tempoh hari kan saya jelaskan ada teori nativisme, empirisme, konvergensi. Itu ternyata juga berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasan masyarakat dari hasil penelitian yang dilakukan. Nah, maka di sini kita harus jelas definisinya. Nah, iman itu seperti apa? Kemudian amal soleh seperti apa? Bertakwa juga seperti apa? Nah, dan ternyata saya menulis bertakwa menurut Al-Quran itu ada 370 halaman, Pak. Ya, mosok guru mengerjakan perintah meninggalkan larangan ditulis kok segitu panjangnya? Ya. Saya katakan tadi sebagai perbandingan, misalnya Anda kuliah. Misalnya diberikan pertanyaan, apakah Anda sudah termasuk punya nilai yang cukup? Tentu bisa menunjukkan dengan menjawab soal yang ditanyakan oleh dosen tadi, lalu mengerjakannya dengan baik. Kalau misalnya sudah Pak, gimana? Yus pokoknya lah, pokoknya itu kan bukan hukum, bukan ilmu. Ya. Saya katakan tadi kalau misalnya tiap hari kuliah, bayar SPP, pagi-pagi udah berangkat, pulangnya malam, hanya diceramai tapi tidak dijelaskan ilmu yang diceramahkan itu apa. Ya nanti suruh ngerjakan soal mesti nggak bisa. Kalau misalnya dia dinyatakan lulus yang tidak berkualitas. Wah kamu lulus, yang mengatakan lulus itu ya dosennya atau gurunya. Ya, apa ada murid yang datang ke tempat gurunya, Pak, wah mau cuma pelajaran kayak gini, maksud saya cuma dikasih nilai sekian. Ada yang begitu, ngancam guru deh. Akhirnya dinaikkan nilainya. Nah, atau kalau selama ini kita ngaji hanya mendengarkan tanpa mencatat sama sekali. Dan juga tidak pernah dijelaskan tentang definisi yang harus dilakukan. Bisakah kita mengerjakan soal atau menjawab soal ketika diberi pertanyaan sebagaimana pertanyaan yang di atas tadi? Nah, selama ini kan kita ngaji itu hanya ngaji kuping, Pak. Hanya mendengarkan tetapi tidak pernah mencatat. Loh, yang mencatat aja kadang-kadang
Tempo udah tak terangkan, wah catat nih kertas lembaran hilang. Lembarannya hilang, enggak dibukukan. Nah, saudara sekalian, coba keterangan yang kami sampaikan tadi itu kita pikirkan bahwa ujian itu tujuannya adalah untuk mengevaluasi. Nanti akan kita lihat ya. Jangan disamakan antara seksaan terus digeser ke ujian, itu nanti beda masalahnya. Ya. Nah, seksaan adalah berlaku bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum Allah. Karena itu, seksaan juga kondisinya tidak sama. Ada yang istilahnya gini. Istilah-istilah yang dipakai itu mungkin tergantung berat ringannya kesalahan yang dilakukan. Ya. Ada kalanya Allah mengatakan ketika manusia disentuh bahaya. Nah, disentuh bahaya itu juga ada berat loh. Jangan disentuh tawon aja, disentuh tawon itu loh. Itu aja sudah bengok-bengok, ini disentuh bahaya. Yang mengatakan Allah. Ada yang begitu. Atau ketika seksaan menyentuh manusia. Loh, seksaan menyentuh manusia. Ya. Tapi ada kalanya langsung kami seksa dengan seksaan yang pedih. Dan yang lebih berat adalah Allah mengatakan kami binasakan mereka. Nah, saudara sekalian, biasanya Allah itu menggunakan istilah-istilah seksaan itu dari yang paling ringan. Walaupun faktanya juga berat, Pak, tapi paling ringan ukuran daripada standar seksaan tadi. Terus nanti agak berat sedikit, terus paling berat dibinasakan tadi. Nah, kita tidak pernah membahas masalah itu kan kita tidak tahu. Karena selama ini saya juga ngaji belum pernah ada yang membahas siksa dunia dan akhirat, itu belum pernah ada. Yang dibahas apa? Siksa dalam kubur lah. Dalam kubur itu orang berhenti dari hidup. Hukum tidak diberlakukan untuk orang-orang yang tidak sadar. Sedangkan orang yang sukarok saja tidak boleh mendekati sholat. Surat 443 itu. Nah, kemudian seksaan bertujuan untuk menyiksa atau menghukum karena yang bersangkutan melakukan kesalahan atau dosa yang berat agar merasakan akibat perbuatan yang dilakukan itu, sekaligus untuk memberikan pelajaran bagi yang masih tertinggal agar tidak meniru atau melakukan sebagaimana orang-orang yang disiksa tadi. Namun seksaan itu biasanya diberlakukan setelah yang bersangkutan sudah diberi peringatan berulang-ulang. Allah itu sangat bijaksana. Tetapi sudah diberi peringatan berulang-ulang, tetapi masih tetap mengabaikan daripada peringatan tadi, lah baru Allah menurunkan seksaan. Biasanya gitu, tidak langsung sekaligus, enggak. Nah, kalau misalnya kita sebagai seorang guru menghukum muridnya kan suruh maju ke depan, berdiri di depan kelas, ya, itu tidak mencerdaskan. Ya. Saudara sekalian, coba kita lihat dulu surat Al-Muluk itu surat nomor 67 ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa dari kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia Allah Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Nah, ayat ini memberikan penjelasan bahwa kematian dan kehidupan itu bukan seksaan, tetapi ujian. Tentu saja ujian itu bukan seksaan, tetapi soal yang harus dikerjakan tadi. Oleh karena itu, mati itu berhenti dari hidup. Seksaan tidak akan diberlakukan untuk orang-orang yang tidak sadar, sebagaimana yang kami ungkapkan tadi. Karena itu, bentuk seksaan mesti harus bisa dirasakan oleh yang diseksa. Kalau di dalam keadaan mati, maka tidak ada yang bisa merasakan walaupun disiksa seperti apapun. Walaupun ada juga keterangan sih nanti kalau mendengar siksaan itu akan mengerikan. Semuanya kan mendengar suara siksaan itu kecuali jin dan manusia. Duh.
Petunjuk untuk jin manusia kok malah jin manusia malah nggak mendengar. Yang diperdengarnya malah binatang. Ya, pernah mendengar begitu kan? Keterangan? Nah, saudara sekalian, sekali lagi ya, ketika anak sekolah melaksanakan ujian, maka mereka harus mengerjakan soal dari materi pelajaran atau mata kuliah yang sudah diberikan untuk mengevaluasi kualitas kecerdasan para murid atau para mahasiswa. Siapa di antara mereka yang paling baik nilainya dalam hal menguasai mata pelajaran atau mata kuliah yang sudah diterima. Pengertian gitu. Demikian juga ujian perjalanan hidup adalah untuk menguji siapa yang paling menguasai petunjuk yang diberikan dan sejauh mana sudah menjalankan lalu mengaplikasikan sesuai dengan kehendak yang menguji. Nah, sebelum mengerjakan soal ujian itu, tentu saja materi yang akan dipakai untuk menjawab itu terlebih dahulu dipelajari. Itu mesti. Nah, kalau misalnya besok mau ujian kok belajarnya hanya malam tadi itu mesti nggak nyempel. Nanti akhirnya jiplak, nyontek gitu loh. Nah, nyontek itu bukan kecerdasan. Itu sebenarnya membohongi pikiran kita sendiri. Ya, ada yang masih nyontek? Mudah-mudahan tidak ya. Dalam belajar pun membutuhkan waktu yang cukup karena di dalam belajar juga akan mengalami adanya hambatan atau kesulitan yang harus diselesaikan. Nah, di dalam kajian ini kami bermaksud ingin membahas masalah siksaan yang terdiri dari siksaan dunia dan akhirat agar kita tidak salah menempatkan sesuatu pemahaman sehingga semuanya akan berjalan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sering kami sampaikan bahwa walaupun sama, tetapi kalau kita salah pasang itu nggak bisa dipakai. Misalnya jenengan punya ukuran sepatu itu 40, yang kanan ditaruh kiri, kiri taruh kanan, nggak bisa dipakai karena salah pasang. Nah, ayat pun yang salah pasang juga nggak bisa dipakai. Ya. Misalnya kalau ada perselisihan mesti yang dalil yang dikeluarkan 4 ayat 59. Harusnya 42 ayat 10. Nah, karena salah masa nggak bisa dipakai. Ikhtilaf itu 42 ayat 10. Nah, saudara sekalian, untuk pemahaman ini kita lihat dulu ya. Surat Yunus itu surat nomor 10 ayat yang ke-57. Ya ayyuhannas, yang diseru manusia. Seluruh manusia. Qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'u lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Nah, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'izah itu pelajaran dari Tuhanmu, dari Rabbmu, dan shifa itu penyembuh atau obat. Ma fis sudur apa yang di dalam dada? Nah, di dalam dada itu ada penyakit. Iri, dengki, sombong, angkuh, ingin menonjolkan diri. Sok pinter, sok kuasa, sok hebat. Nah, kalau kata-kata sok itu berarti sebenarnya aslinya tidak. Sok pinter itu jadinya aslinya pinter. Wong pinter ora tahu sok pinter. Ya. Kemudian wahudan dan petunjuk, rahmat kasih sayang untuk orang-orang yang beriman. Nah, di sini yang diseru manusia bahwa Al-Qur'an itu penuh pelajaran. Pelajaran itu harus dipelajari. Dipelajari pun juga butuh waktu yang panjang. Jenengan nggak percaya? Sekarang jenengan sudah sarjana, ditanya pelajaran waktu di SMP, reson jawab mas, ya, reson jawab, karena sudah masa lampau dan juga tidak pernah dipahami. Ketika ilmu itu sudah nyentel di kita, walaupun sudah lewat ya kita tetap tahu. Ini adalah untuk manusia ya. 10 ayat 57 maksud saya. Ini untuk manusia. Nah, di dalam Al-Qur'an kan ada petunjuk untuk manusia dan petunjuk untuk orang yang bertakwa. Di sini 2185. Nanti di 2 ayat 2 sampai dengan 5. Untuk orang bertakwa. Ini petunjuk untuk pelajaran untuk manusia. Sekarang 138 dan 139.
Ini orang yang bertakwa ya. Kita lihat 3138, 139. Hadza bayanul linas. Inilah itu macam Al-Qur'an, keterangan untuk manusia, wahudan dan juga petunjuk. Mau idotulil mutakin dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau di sini petunjuk hudalinas, di sini hudalil mutakin. Nah, kalau seandainya seluruh manusia bertakwa, berarti Al-Qur'an itu petunjuk untuk seluruh manusia yang bertakwa, maksudnya gitu. Nah, ketika ternyata manusia ada yang menolak, maka akhirnya dikerucutkan. Ya, 2185. Ini 2 sampai 5. Al-Baqarah ayat 2 sampai 5, ayat 5. Nah, ini juga begitu. Pelajaran untuk seluruh manusia tanpa terkecuali karena hudalinas. Tetapi ternyata manusia itu mesti juga banyak yang menolak. Tidak mau. Maka dikerucutkan petunjuk untuk yang bertakwa. Ini. Nah, terus kemudian persyaratannya ini wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Nah, kamu itu jangan lemah. Dan jangan sedih hati, jangan duka cita. Jangan lemah itu artinya harus bersemangat, Pak. Jangan sedih hati. Kenapa jangan sedih hati? Ketika kita ini menerangkan Al-Quran, mesti banyak tantangan. Dicaci maki sana sini. Itu kita harus jangan sedih hati. Biasa saja. Nabi zaman dulu juga diolok-olok, 43 dan 7. Rasul juga diolok-olok, ya. Surat 15, 11 dan 12. Rasul dikatakan penyihir dan orang gila 51, 52. Maka kalau kita tidak bersemangat dan kita tidak kuat mentalnya ya putus di perjalanan. Maka wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sesungguhnya kamu itu tinggi jika kamu itu betul-betul beriman. Tinggi apanya? Tinggi ilmunya, tinggi kedapannya, tinggi kesadarannya, tinggi keinsafannya. Semuanya tinggi.